Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Hannad bin Sari haddatsana Ibnul Mubarakati an Haywata bin Shuraihin qala sami'tu Rabi'ata bin Yazid ad-Dimashqi yaqulu akhbarani Abu Idris Aidullahi qala sami'tu Aba Tha'labatal Khushni yaqulu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumin ahlil kitab yaqulu fi adiyatihim wa ardi soidin asidu biqausi wa asidu bikalbil muallami aw ya kalbil ladzi laisa bi muallimi fa akhbirni malladhi yahillu lana min dalika qala amma ma dzakar ta'ankum bi ardi qaumin min ahlil kitabi ta'kulu fi atiyatihim fa in wajadtum ghayra atiyatihim fala ta'kulu fiha wa illam yajidu faghsiluha thumma kulu fiha wa amma ma dzakarta annaka bi ardi soidin fa ma asobta bi qausika wadkur mawahi thumma kul wa ma asobta bikal batal muallami fadkur asmallahi thumma kul wa ma asobta bikal ladzi laisa bi muallami fa'adkarta zakatahu fakul. Wa haddatsani Abu Thahiri akhbarana Ibnu Wahab wa haddatsani Zuhairu bin Harbin haddatsana al-Muqra'u bi kilahuma an Haywata bihadzal isnadi nahwa hadithi Ibnil Mubaraki wa anna hadits Ibn Wahb lam yadhkur fi Sayyidil Qaus Sadaqallahul Azim. Artinya, telah menceritakan kepada kami Hannad bin Asari, telah menceritakan kepada kami Ibnu Al-Mubarak dari Haywah bin Surayah. Dia berkata, saya mendengar Rabi'ah bin Yazid ad-Dimashqi berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Idris Aidullahi. Dia berkata, saya mendengar Abu Tha'labah al-Khusaini berkata, saya pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, wahai Rasulullah, kami tinggal di negeri ahli kitab dan kami memakan dengan menggunakan periuk mereka, sedangkan penghidupan mereka adalah berburu. Saya juga berburu dengan menggunakan panah dan anjing yang sudah terlatih dan juga belum terlatih. Oleh karena itu, beritahukanlah kepada kami sesuatu yang halal dari yang demikian itu. Beliau menjawab, adapun keadaanmu yang tinggal di negeri ahli kitab dan makan dengan piring-piring mereka, maka seandainya kamu bisa mendapatkan piring-piring selain piring mereka, maka janganlah menggunakan piring mereka. Namun, jika kamu tidak mendapatkan piring selain piring mereka, basuhlah piring mereka dengan makanlah dengan menggunakan piring tersebut. Adapun keadaanmu yang tinggal di negeri mereka dengan mata pencariannya berburu, jika kamu berburu dengan menggunakan panahmu, sebutlah nama Allah terlebih dahulu, kemudian makanlah hasil buruan tersebut. Dan jika kamu menangkap hewan buruan dengan menggunakan anjing terlatih, sebutlah nama Allah terlebih dahulu, kemudian makanlah anjing buruan tersebut. Dan jika kamu menangkap hewan buruan dengan menggunakan anjing yang tidak terlatih, dan kamu masih sempat menyembelihnya, maka makanlah hewan buruan tersebut. Dan telah menceritakan kepadaku Abu Thahir, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab. Dalam jalur lain disebutkan, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepadaku
keduanya dari Haywah dengan sanad ini seperti hadis Ibnu Mubarak. Namun dalam hadis Ibnu Wahab tidak menyebutkan berburu dengan menggunakan panah. Asbabul wurud. Abu Tha'labah Al-Qusaimi pernah mendatangi Rasulullah seraya bertanya, "Wahai Rasulullah, kami tinggal di negeri ahli kitab dan kami memakan dengan menggunakan periuk mereka, sedangkan penghidupan mereka adalah berburu. Saya juga berburu dengan menggunakan panah dan anjing yang sudah terlatih dan juga belum terlatih. Oleh karena itu, beritahukanlah kepada kami sesuatu yang halal dari yang demikian itu." Beliau menjawab, "Adapun keadaanmu yang tinggal di negeri ahli kitab dan memakan dengan piring mereka, maka seandainya kamu bisa mendapatkan piring-piring selain piring mereka, maka janganlah menggunakan piring mereka. Namun, jika kamu tidak mendapatkan piring selain piring mereka, basuhlah piring mereka dan makanlah dengan menggunakan piring tersebut. Adapun keadaanmu yang tinggal di negeri mereka, dengan mata pencariannya berburu, jika kamu berburu dengan menggunakan panahmu, sebutlah nama Allah terlebih dahulu, kemudian makanlah hasil buruan tersebut. Dan jika kamu menangkap hewan buruan dengan menggunakan anjing terlatih, sebutlah nama Allah terlebih dahulu, kemudian makanlah hasil buruan tersebut. Dan jika kamu menangkap hewan buruan dengan menggunakan anjing yang tidak terlatih, dan kamu masih sempat menyembelihnya, maka makanlah hewan buruan tersebut." Dalam jalur lain disebutkan bahwa, "Dan telah diceritakan kepadaku, Abu At-Thahir telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Wahab telah menceritakan kepadaku, Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami, Al-Murki kepada keduanya dari Haywah dengan sanadnya ini seperti hadis Ibnu Mubarak. Namun dalam hadis Ibnu Wahab tidak menjelaskan berburu dengan menggunakan panah." Syarah hadis. Hadis riwayat Abu Tha'labah Al-Qusaimi radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Aku menemui Rasulullah SAW lalu bertanya, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di negeri kaum ahli kitab sehingga makan dengan menggunakan piring mereka. Saya juga berada di suatu tempat pemburuan. Aku berburu dengan panahku atau dengan menggunakan anjing pemburuku yang sudah terlatih atau yang belum terlatih. Terangkanlah kepadaku apa yang dia lakukan untuk kami dari semua itu." Beliau menjawab, "Adapun pertanyaan yang kamu sebutkan, bila kamu berada di negeri kaum ahli kitab sehingga kamu makan dengan piring-piring mereka, kalau kamu bisa mendapatkan selain piring mereka, maka janganlah kamu memakan menggunakan piring mereka. Namun jika kamu tidak bisa mendapatkan yang lain, maka cucilah lalu makanlah dengan piring mereka. Adapun dengan pernyataan yang kamu sebutkan bahwa kamu sedang berburu di suatu tempat pemburuan, maka apa yang kamu peroleh dengan panahmu, sebutlah nama Allah terlebih dahulu dan makanlah. Dan apa yang kamu peroleh dengan anjing pemburumu yang terlatih, maka sebutlah dahulu nama Allah kemudian makanlah. Dan apa yang kamu peroleh anjing pemburumu yang belum terlatih, lalu kamu sempat menyembelihnya, sembelihlah terlebih dahulu kemudian makanlah." Sahih Muslim nomor 3567. Kesimpulan dan hikmah yang dapat kita peroleh dari hadis tersebut adalah: hadis tersebut menunjukkan bolehnya berburu dengan menggunakan anjing yang sudah terlatih, karena pada dasarnya para ulama fikih telah sepakat dalam berpendapat bahwa hukum berburu menggunakan hewan terlatih itu mubah, yakni diperbolehkan untuk dilakukan. Adapun dengan hasil buruannya, kita boleh memakan hasil buruan tersebut dengan menyebut asma Allah terlebih dahulu. Jika kita berburu menggunakan anjing yang tidak terlatih, tapi kita masih sempat menyembelih hasil hewan buruan tersebut, maka kita harus menyembelihnya terlebih dahulu, tentunya dengan syariat Islam, lalu memakan hasil buruan tersebut. Sekian dari saya Agil Setiasi. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.